Jadi kalau kita lihat kawan-kawan, ini ada pelang, ini pelang pemberitahuan ya, bahwasanya itu ada tulisan tanah dan bangunan ini telah disita eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bintan dan akan dilelang oleh PPA Kejaksaan Agung RI berdasarkan itu ada putusan, ada surat-surat dan lainnya. Sepertinya ini sudah dilelang atau seperti apa kawan-kawan ya. Jadi ini tanah ini ada di pelang, dipatok, cuman nggak tahu batas-batasnya sebelah mana sampai mana. Dan ini ada kolam. Nah, kemungkinan kolam ini ya masih masuk kawasan pelang tanah yang dipatok tadi kan, yang dikasih pelang ya. Baiklah kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusan, dan dilancarkan dalam mencari rezeki kawan-kawan. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan video ini kita akan melihat perkembangan pembangunan tempat wudhu dan toilet di Masjid Jabal Rahmah yang saat ini masuk ke tahap ketiga kawan-kawan. Jadi tahap ketiga itu kita ada plester, ada cor lantai, sama pemasangan kloset, pintu. Ya bisa dibilang finishing lah ya, tapi finishingnya itu tidak finishing full. Kita finishing untuk bisa digunakan, insya Allah lah ya. Jadi nanti untuk keran tempat wudhunya bisa digunakan untuk berwudhu, dan toilet atau tandasnya bisa digunakan dengan semestinya. Dan mudah-mudahan dana kita insya Allah akan tercukupi kawan-kawan, mudah-mudahan. Namun kita belum tahu hitung-hitungannya seperti apa karena ini masih awal. Jadi nanti bagi kawan-kawan sekalian, penonton sekalian yang hendak ikut serta bersedekah dalam pembangunan ini, kami persilahkan untuk nomor WA atau nomor kontak saya sudah saya sematkan di kolom deskripsi video kawan-kawan. Baiklah, jadi kita akan ke depan sana. Seperti ini pengerjaannya. Kalau kita lihat kawan-kawan, ini ada tanaman, ini ada tebu ya, ini tebu hitam. Nah, kalau yang hitam ini biasanya manis nih kawan-kawan. Nah, ini ada beberapa macam ya, ini tebu hitam, ini tebu kuning, banyak di sana. Sudah, kita akan lihat perkembangan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Ini lagi dikerjakan, Pak. Jadi memang kayu-kayu ini kemarin sudah disiapkan sama Pak Imam untuk pemlesteran kawan-kawan. Tapi karena kemarin kita tunda dahulu, ada kekurangan dana, dan saat ini kita lanjut ke tahap ketiga. Insya Allah mudah-mudahan dana kita tercukupi untuk tahap ini kawan-kawan. Jadi ini ada plester. Ini nanti di plester kasar dulu Pak ya. Di plester kasar, ya, habis itu di kasar, baru di aci, baru di aci, dihaluskan. Oh ya, yang sebelah sana udah halus. Nah ini kawan-kawan, ini di plester kasar seperti ini. Nah sinilah yang lebih terlihat lagi perbedaannya. Nah yang sini ini di plester kasar. Setelah di plester kasar sampai sana itu baru diaci atau dihaluskan. Nah sebelah sini nih sudah dihaluskan nih kawan-kawan. Setengah sudah dihaluskan, setengah lagi belum. Nah jadi terlihat ya perbedaannya. Yang ini sudah hanya di plester, belum diaci. Yang sebelah sini sudah diaci. Tuh yang atas juga. Iya, kita siapkan ini, harus nyiapkan ini baru ngaci. Mudah-mudahan cuaca cerah kawan-kawan. Pengerjaan yang di luar ini
jadi tidak terganggu atau terkendala dalam pengerjaan tahap ketiga ini. Coba kita lihat ke sini. Oke, yang sini sepertinya memang belum ya, karena kalau tidak salah pengerjaan ini baru mulai hari Senin. Sekarang hari Selasa tanggal 3, ini kita ambil jam 13.29. Oh, ini sepertinya udah disiapin nih kan kawan, untuk atasnya master nanti yang ini ya. Cuma nanti glass boxnya atau kaca nakonya ini, kaca blok, kalau bisa ditutup kan kawan ya, karena kalau udah kena semen, nah seperti ini bakalan susah hilang nih. Ini bakalan susah hilang. Jadi kalau sudah susah hilang, nanti akan mengganggu penerangan di dalam. Oh, sebelah sini udah di plester. Nah, ini udah di plester kan nih, yang sebelah sini. Satu bagian sini. Coba kita lihat sini belum. Nah, ini udah dibuat dudukannya untuk naik ke atas, untuk pijakan plester atas sini kan kawan. Nah, ini nanti lah dibuat lubang untuk klosetnya. Ini untuk pembuangannya, karena nanti klosetnya itu menghadap ke sini kan kawan, menghadap ke sini. Jadi untuk kita menghadap ke sini, ambil airnya di sebelah sini. Jadi tidak mengganggu ya, karena sesuai kebiasaan kita ngambil airnya pakai tangan kanan dan membersihkannya pakai tangan kiri. Kebiasaan ya, rata-rata lah 90%. Oke, kita coba lihat ke sebelah lagi. Ini ada Pak Imam. Pak, lanjut kerja dulu Pak, nanti kita baru ngobrol. Kita coba perlihatkan sebelah sini. Nah, ini kan kawan, yang di sebelah sini, ini yang di bawah. Nih, yang di bawah ini ada bekas basah. Ini karena kemarin hujan, terus dari sebelah sana, dinding sebelah sana yang luar itu terkenalah dinding yang ini, terus ngerembes atau tembus ke sini kan kawan. Karena itu belum diplester, belum diaci. Nah, kemarin juga sempat di sini basah, ada di videonya itu. Namun ini lagi kering. Nah, ini bawah pula yang kena. Jadi nanti kita akan sampai di sini dulu finishingnya. Untuk plafon ataupun keramik itu kita nggak bicara sampai ke situ lah kan kawan ya. Jadi kita bicara sampai tempat ini bisa digunakan ya. Untuk keran wudhu nanti dipasang di seputaran sini, nanti kerannya bisa digunakan semestinya untuk berwudhu, dan toilet atau tandas di sini bisa digunakan dengan semestinya. Nah, sudah terpasang, keran air sudah terpasang semua, kloset, pintu juga sudah terpasang. Nah, ini kita ada pasang kaca blok untuk penerangannya. Insya Allah terang lah ya kalau kita di sini. Nah, nih nanti semisalkan pintunya ditutup, nah ini kan kalau tidak ada pencahayaan bakalan gelap kan kawan. Sesuai pengalaman kita, kalau kita keliling ke kampung-kampung, eksplor ke perkampungan, itu kita ada istirahat ke masjid atau surau. Nah, terkadang memang disediakan tempat ini toilet, namun tidak ada ini kawan-kawan, tidak ada penerangannya, tidak ada kaca blok seperti ini. Jadi begitu kita tutup kita tutup pintunya, itu gelap di dalam kan kawan.
Jadi mudah-mudahan dengan adanya penerangan di sini, insya Allah pencahayaan di siang hari tetap masuk. Karena kalau kita sebagai orang baru, kita nggak tahu nih listriknya di mana atau tempat lampunya di mana, kawan-kawan. Oke, kita lihat sebelah sini. Oke, jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi Pak Imam itu yang atas itu ngaci Pak ya? Iya Pak. Nah, itu lagi diaci yang di atas karena belum teraci kan kawan, baru di plester. Nah, kalau bapaknya yang di bawah ini lagi melester. Pak. Nah, ini pengerjaan. Ini masih lama waktunya, kemungkinan nggak tahu nanti dikerjakan seperti apa. Nah, nanti kita akan update lagi perkembangannya ya 2 atau 3 hari lah kawan-kawan ya. Dan untuk pengerjaan plester ini memang yang termasuk berat atau yang biayanya cukup banyak juga. Nah, itu karena kita ada pasir, ada semen. Nah, untuk pemlesteran sama pengacian. Nah, nih kawan-kawan, nih Pak Imam di atas lagi ngaci. Baik kawan-kawan, kita sudah bersama Pak Imam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Mulai hari apa kita kerja Pak? Mulai hari Senin Pak, semalam. Senin ya, semalam ya? Iya betul. Jadi semalam kerja, ini hasilnya hari ini kawan-kawan yang kita videokan. Untuk bahan gimana Pak? Untuk yang kita pesan udah datang semua? Sudah datang Pak. Untuk semen, Iya. semen kemarin kita ada pesan 20 sak Pak. Ya. Ini ya? Iya. Yang ini Pak, yang punya kita masih ada 4 yang lama kan? Iya betul. Berarti kita tambah sama yang baru ini total 24. Iya betul. Kira-kira nanti untuk plester cukup, kurang? Untuk plester mungkin cukup atau mungkin cukup Pak. Mungkin cukup ya untuk plester aja nih Pak ya. Untuk pasir udah datang semua? Untuk pasir udah. Cuma pasirnya emang agak kurang bagus nampaknya. Yang mana yang kurang bagus Pak? Yang baru ini. Oh yang baru? Yang agak... Ada peminyak dia. Oh ya. Nah, sekarang susah pasir nampaknya kan. Ini ya. Iya. Nah itulah kita nggak tahu pula itu yang diantar sama toko Pak. Iya itu. Kemarin saya lupa ada hitam-hitam ini kan. Banyak yang hitam. Oh jadi dia kurang bagus untuk plester Pak ya? Iya Pak. Kalau yang kasar? Kalau yang kasar bagus tuh. Bagus ya. Alhamdulillah bagus. Tapi ini bisa dipakai Pak ya? Bisa ya. Bisa ya. Cuman butuh ketelitian dan keahlian Pak Imam lah. Yang ini Pak, nanti saya minta tolong yang kaca ini Pak. Kalau pas melester, bisa nggak ini ditutup gitu? Ditutup aja. Ditutup dulu biar nggak kena semen Pak. Ya nanti. Ini kan kalau apa nanti terakhir saya bersihkan Pak? Ya kalau ini Pak, kalau lebih biar enaknya kan kayak gini nih. Ini kalau ini udah susah nih ngebersihinnya nih Pak. Ya kan? Ada nanti itunya, obatnya. Nah, cuman nanti daripada kerja 2 kali sebelum di plester bagus ditutup. Oke, betul. Ya kan biar nggak ini lagi. Karena kalau udah kayak gini, nah ini kan udah susah nih. Iya. Ngebersihinnya nih. Bisa tapi lama kan. Termasuk yang sebelah sana, yang perempuan kan. Iya. Nah, yang ini luar dalam lah biar bersih nanti Pak. Soalnya kalau udah kena semen pasti pencahayaan pun kurang. Iya. Nah, ada kendala Pak sampai hari ini? Alhamdulillah. Enggak Pak, cuma semalam hujan aja kan. Oke, semalam ada kendala hujan. Nah, tapi pengerjaan udah
bagus nih Pak, cepat juga ya. Ya. Baiklah Pak Imam, kalau nggak ada kendala, nanti saya minta tolong Pak, Iya. bahan-bahan yang perlu dalam tahap ketiga ini. Oke Pak. Nanti kalau misalkan lantai bawah itu ngecor, perlu batu koral nggak? Atau yang lama aja masih ada atau gimana? Yang lama dulu kita habiskan dulu, nanti baru kita pesan. Gitu, kalau kurang baru pesan Pak ya. Iya. Ya, kalau lantai kan kayaknya batu nggak terlalu banyak. Iya kan? Iya. Nah, tadi nanti ada pengecoran ini kan, pengecoran lantai, termasuk yang sini Pak ya. Iya. Nah ini kan nanti mau dicor lantainya. Setelah ini Pak ya, setelah dinding selesai ya. Iya, setelah dinding selesai. Setelah dinding selesai nanti ada pengecoran. Nah ini pakai batu cor. Cor ya. Betul kan Pak? Betul Pak. Nah nanti sekalian dirincikan Pak, kita kan butuh yang kayak gini. Ini lagi kan, untuk pembuatan parit, batako. Nah kemarin kalau salah 50 biji ya. Iya. Atau Pak nanti Bapak WA saja. Oke Pak. Keperluan termasuk nanti yang pipa-pipanya lah. Oke Pak. Jadi biar sekalian udah terdaftar, udah ada catatannya. Iya. Nanti enak saya belanjanya gitu Pak. Oke Pak. Oke lah Pak, jadi sesuai kesepakatan kita, begitu awal mulai kerja, saya harus DP 1 juta. Betul. Betul kan? Iya. Enggak, betul kan nih Pak? Iya, betul. Ya, betul ya? Betul. Nah, yaudah kita bayar di sini aja lah, nggak apa. Nah, jadi kawan-kawan di tahap ketiga ini perlu diketahui Pak Imam upahnya itu 9 juta Pak ya? Iya. Jadi 9 juta itu sesuai kesepakatan kita, itu nanti dibagi beberapa item atau bertahap juga. Itu nanti pertama plester ini, plester dinding keliling itu kita bayar 4,5 juta. Nanti ada pengecoran lantai sama Instalasi pemasangan ini dulu apa? pipa. Toilet, Iya. kloset sama pintu. Kita bayar 2,5 juta. Iya. Habis itu nanti ada pemasangan keran sama instalasi listrik. Nah itu sisanya 2 juta lagi. Iya. Betul Pak ya? Betul. Jadi untuk pertama ini begitu mulai kerja Pak Imam minta DP-nya 1 juta rupiah kawan-kawan. Jadi ini sudah mulai kerja, makanya kita DP untuk 4,5 juta. Tapi kita bayarkan 1 juta dulu Pak. Nah ini dihitung dulu Pak. Cukup Pak. Pas ya 1 juta. Baiklah kawan-kawan, jadi untuk 1 juta ini tahap awal. Nanti begitu pemlesteran dinding luar dalam selesai, kita harus bayar sama Pak Imam itu 4,5 juta. Baru nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Betul Pak ya? Betul Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Nah, Pak Imam lanjut kerja lagi. Iya. Baiklah kawan-kawan, jadi seperti inilah perkembangan dari pembangunan tempat wudhu dan toilet atau tandas di Masjid Jabal Rahmah yang saat ini berlangsung ke tahap ketiga kawan-kawan. Untuk biaya keseluruhan kita belum tahu berapa banyak yang akan kita habiskan di tahap ketiga ini. Namun sesuai dengan ini kawan-kawan, pengalaman kita untuk biaya bahan material itu biasanya lebih tinggi daripada upah. Jadi di sini upahnya Pak Imam minta 9 juta, untuk keperluan bahan material itu biasanya di atasnya kawan-kawan. Nah, kita belum tahu seberapa banyak dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di tahap ketiga ini. Ya insya Allah mudah-mudahan tercukupi kawan-kawan. Jadi nanti bagi kawan-kawan sekalian, penonton sekalian, apabila berkenan membantu dalam pembangunan tempat wudhu ini, kami persilahkan untuk nomor WA atau kontak saya sudah saya sematkan di deskripsi video. Baiklah kawan-kawan, apabila ada salah kata, salah ucap dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.